俺の財宝か。欲しけりゃくれてやる。探せ。この世のすべてをそこに置いてきた。Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pada chapter 1058 kali ini, kita akhirnya mendapatkan cerita dan fakta baru dari berbagai sisi. Dan kali ini, kita akan membahas hal-hal menarik yang ada pada chapter ini. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Zoro masih jauh dari Mihawk. Pada chapter ini, kita mendapatkan kabar terbaru bahwa bounty seorang Roronoa Zoro adalah 1.100.100.100 berry. Sedangkan bounty Takanome Mihawk adalah 3.590.000.000 berry. Sebelum kita membahas alasannya, kita bisa melihat dari segi angkanya saja. Zoro berada di bawah angka Mihawk bahkan sampai 3 kali lipat. Ya, memang secara aktual, Zoro telah mengalahkan King yang memiliki bounty sekitar 1,3 miliar berry. Tapi tetap saja, hal itu masih belum bisa mendongkrak ketakutan dari Angkatan Laut, sehingga Angkatan Laut mau memasang angka yang lebih tinggi untuk Zoro. Di sisi lain, Takanome Mihawk mendapatkan angka ini dengan 2 dasar, yaitu karena kemampuan menggunakan pedang Mihawk bahkan telah melebihi kemampuan Akagami no Shanks. Dan Takanome Mihawk diakui sebagai pendekar pedang nomor 1 di dunia. Ya, jadi jelas spek yang dimiliki oleh Mihawk sangat berbeda dengan sosok Zoro. Dan jangan lupakan juga bahwa Mihawk dulunya pernah dikenal dengan sebutan si pemburu Angkatan Laut. Yang hal ini pastinya akan membuat Angkatan Laut ketar-ketir dan bisa menjadi faktor pendongkrak nilai buronan yang diberikan oleh Angkatan Laut. Dan mungkin banyak nakama juga yang memiliki pertanyaan, apakah di sini Oda Sensei menyatakan bahwa kekuatan Mihawk telah melebihi Akagami no Shanks? Jawabannya adalah perlu digarisbawahi bahwa yang dikatakan telah melebihi dari Akagami no Shanks adalah teknik kemampuan pedangnya. Sedangkan dalam dunia One Piece masih ada faktor lain yang menunjang kekuatan seseorang. Salah satunya adalah tentang haki. Jadi, meski Mihawk sangat hebat dalam menggunakan pedang, bahkan sampai melebihi Akagami no Shanks, namun belum tentu kekuatan haki atau khususnya haki raja milik Mihawk telah melebihi Kaisar Laut Shanks. Ya, intinya yang melebihi Akagami no Shanks adalah teknik berpedangnya saja. Di luar itu, lain lagi ceritanya. Bodohnya Angkatan Laut membubarkan Shichibukai. Ya, hal ini adalah hal yang terbersit dalam benak kami ketika membaca chapter ini. Dengan berdirinya Cross Guild saja, Angkatan Laut langsung ketar-ketir seperti itu. Bahkan jelas mereka mengatakan bahwa organisasi Cross Guild ini bisa menjadi organisasi yang mengancam bagi Angkatan Laut. Kami mulai bertanya-tanya, apakah pada saat sebelum pembubaran Shichibukai, Angkatan Laut tidak menganalisa terkait resiko ketika Shichibukai ini dibubarkan. Ya, memang mungkin kejadian 3 bajak laut Shichibukai bekerja sama ini juga merupakan hal yang tidak terduga. Namun sudah sepantasnya hal ini menjadi fokus mereka sebelum memutuskan membubarkan Shichibukai, yang notabene dulunya adalah sumber kekuatan mereka. Dan kami jadi teringat, bukankah pada chapter 905, Fujitora berkata bahwa Vegapunk telah menciptakan sesuatu yang hebat, yang bahkan membuat Angkatan Laut tidak membutuhkan lagi Shichibukai. Dan akhirnya pada chapter 957, sesuatu yang hebat itu pun terungkap, yaitu SSG atau Special Science Group. Pada chapter ini terjadi juga percakapan antara Fujitora dan Akainu, di mana Akainu berkata, "Kau pasti puaskan, Isho. Penghancuran sistem Shichibukai adalah tujuan utamamu kan? Kita tidak pernah melihat itu secara langsung, tapi Sang Raja Dunia sudah berbicara." Lalu Fujitora menjawabnya, "Apa kalian pikir para Shichibukai itu dibutuhkan setelah semua pengorbanan yang sudah kita lakukan demi mereka? Itu pastinya karena kau tidak pernah menderita secara pribadi disebabkan oleh mereka semua. Mari kita percaya pada SSG untuk keseimbangan kekuatan dunia ini." Ya, sebenarnya terlihat jelas di sini bahwa pembubaran Shichibukai sepertinya adalah suatu keterpaksaan bagi Angkatan Laut.
Karena sebagai fleet admiralnya saja, yaitu Akainu, terlihat tidak menginginkan pembubaran ini. Namun hasil rapat Reverie berkata lain. Sebagian besar raja di sana telah setuju bahwa sistem Shichibukai harus dihapuskan. Dan karena itulah kekacauan bagi angkatan laut ini pun terjadi. Dan kami rasa pasukan yang disebut sebagai SSG ini saat ini masih belum siap dipergunakan. Vegapunk masih membutuhkan waktu, entah itu untuk memproduksi massal atau untuk menyempurnakan teknologinya. Dan karena hal itu, para mantan Shichibukai bisa seenaknya bertindak. Bahkan mereka sampai bisa membuat organisasi seperti Cross Guild ini. Ya, kami berharap bahwa sosok SSG ini tidak hanya besar di mulut saja, namun aksinya sepertinya akan bisa kita lihat dalam beberapa chapter ke depan untuk benar-benar meredam kegilaan para Shichibukai yang telah dibubarkan ini, agar citra dan martabat angkatan laut pun bisa pulih lagi. Haha. Dunia tanpa angkatan laut. Kita tahu bahwa Cross Guild saat ini sedang melakukan pergerakan perburuan angkatan laut. Jika melihat kegiatannya, hal ini sama dengan julukan yang dimiliki oleh Mihawk dahulu. Apakah artinya hobi Mihawk dahulu ini kambuh lagi? Namun hal yang perlu digarisbawahi adalah pendiri Cross Guild ini ataupun otak dari Cross Guild ini adalah sosok Crocodile. Orang yang pernah memiliki organisasi besar dan hampir menguasai sebuah negara bernama Arabasta. Jadi kami pikir bahwa pergerakan perburuan angkatan laut ini pun dicetuskan kembali oleh sosok Crocodile dengan terinspirasi dari kegiatan Mihawk di masa lalu. Dan di sisi lain, kita juga mengetahui bahwa Mihawk menyatakan bahwa ia hanya ingin hidup dengan tenang. Jadi untuk saat ini, yang menjadi otak utama dari organisasi Cross Guild adalah Crocodile. Lalu apa sih tujuan dari pendirian organisasi Cross Guild ini? Untuk saat ini, kita masih belum mendapatkan kejelasan tentang hal ini. Tujuan pendirian organisasi ini sepertinya berbeda dari sebelumnya. Jika dari tujuan sebelumnya yang dimiliki oleh Crocodile di Arabasta, ia menginginkan untuk menemukan senjata kuno Pluton. Dan hal itu Crocodile lakukan dengan cara tidak terlalu mencolok, sehingga angkatan laut pun tidak menyadarinya, sampai ketika kejahatannya terbongkar oleh kelompok topi jerami. Sedangkan Cross Guild ini, mereka langsung berkonfrontasi dengan angkatan laut dengan melakukan perburuan angkatan laut. Entah Crocodile sepede apa dengan kekuatan organisasi Cross Guild saat ini. Namun dari segi kegiatannya, sepertinya Crocodile tidak menyukai keberadaan organisasi angkatan laut. Bahkan Crocodile seperti sedang menyaingi angkatan laut itu dengan mendebarkan harga buronan pada angkatan laut. Dengan hal ini, secara tidak langsung Crocodile seakan-akan ingin menggeser organisasi angkatan laut dengan organisasi buatannya kali ini, yaitu Cross Guild. Dan juga entah motif ini apakah ada kaitannya dengan pertemuannya kembali dengan Luffy ketika di Impel Down. Maksud kami, apakah ada kemungkinan bahwa sifat dan tujuan Crocodile telah berubah setelah melihat sosok Luffy yang membawanya keluar dari penjara Impel Down? Dan juga mungkin kita jadi teringat perkataan Mihawk terhadap sosok Luffy, bahwa Luffy memiliki kekuatan yang paling ditakuti, yaitu Luffy mampu membuat orang yang ada di sekitarnya menjadi kawan seperjuangannya. Hoho, mungkin sekian dulu pembahasan kali ini. Jadi bagaimanakah menurut nakama semuanya? Silakan tulis koreksi ataupun pendapat nakama semua di kolom komentar di bawah. Kami Diskus OP dan terima kasih banyak.